Coba dibayangin, saat kita lagi asik scrolling di media sosial, entah itu di X atau Instagram, ternyata aktivitas santai itu bisa jadi pintu masuk ke dunia spionase yang serius. Dan ini bukan lagi adegan film James Bond ya, tapi ini adalah realita baru di zaman kita. Pernah kepikiran gak sih kalau satu like atau satu komentar dari kita di sebuah postingan, itu bisa jadi sinyal yang langsung ditangkap sama agen intelijen di belahan dunia lain? Kedengarannya gila kan? Tapi ayo kita bongkar bareng-bareng gimana ini bisa terjadi. Jadi, platform media sosial yang biasanya kita pakai buat terhubung sama teman atau sekedar berbagi cerita, sekarang udah berubah fungsi. Tanpa kita sadari, medsos telah menjadi medan perang baru bagi kekuatan-kekuatan global untuk saling sikut, merekrut agen dan menyebarkan pengaruh mereka. Oke, kita mulai dari studi kasus pertama, Tiongkok. Di sini, CIA, Badan Intelijen Amerika Serikat, melakukan sesuatu yang benar-benar di luar nalar. Mereka memutuskan buat merekrut mata-mata secara terang-terangan. Sebuah langkah yang belum pernah ada sebelumnya. Tapi kenapa mereka senekat ini? Well, semua ini ada latar belakangnya yang kelam. Antara tahun 2010 sampai 2012, jaringan intelijen CIA di Tiongkok itu hancur lebur. Puluhan informan mereka berhasil diidentifikasi dan dieksekusi. Kegagalan fatal ini memaksa mereka untuk ganti taktik total. Makanya mulai Mei 2023, mereka merilis video rekrutmen terbuka dalam bahasa Mandarin. Dan judul videonya itu, wow, benar-benar to the point dan personal banget. Mengapa saya menghubungi CIA untuk kehidupan yang lebih baik? Ini bukan lagi operasi senyap, ini udah kayak iklan lowongan kerja yang sengaja memainkan emosi dan harapan targetnya. Jadi siapa sih yang mereka incar? Target utama mereka adalah para pegawai pemerintah, anggota militer, sampai karyawan di sektor teknologi Tiongkok. Terutama mereka yang udah kecewa, yang udah muak melihat korupsi, atau yang merasa nggak sejalan lagi sama ideologi negaranya. Intinya, mereka mencari orang dalam yang sedang galau. Dan ini bukan cuma ajakan kosong. Di dalam video itu, mereka kasih tutorial lengkap loh. Langkah pertama, gunakan VPN untuk menyamarkan alamat IP kamu. Kedua, akses dark web menggunakan browser Tor. Dan yang ketiga, baru kunjungi situs resmi CIA di sana. Mereka sengaja membuat prosesnya terdengar begitu mudah dan aman. Tapi, risikonya tentu saja nggak main-main. Ada contoh nyata, seorang programmer di Tiongkok itu didenda 1 juta yuan. Kalau dirupiahkan, itu lebih dari 2 miliar rupiah. Dan itu cuma gara-gara dia ketahuan pakai VPN untuk mengakses media sosial barat. Ini bukti betapa ketatnya pengawasan digital di sana. Dan denda 2 miliar itu, jujur aja, belum seberapa. Poin utamanya adalah ini. Menurut Undang-Undang Anti-Spionase Tiongkok, hukuman potensial bagi mata-mata adalah hukuman mati. Jadi taruhannya itu nyawa. Oke, sekarang kita geser ke negara lain, ke Iran. Di sini, pendekatannya sedikit berbeda. Amerika Serikat menggunakan iming-iming uang tunai untuk mengumpulkan informasi intelijen dan memanaskan suasana di dalam negeri. Senjata utama yang mereka gunakan adalah sebuah program resmi dari Departemen Luar Negeri AS yang bernama Rewards for Justice atau RFJ. Sederhananya, program ini menawarkan hadiah uang bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi untuk mengganggu jaringan keuangan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC yang merupakan salah satu unit militer paling berpengaruh di sana. Dan imbalannya itu fantastis. Bisa mencapai 15 juta dolar Amerika. Itu ratusan miliar rupiah. Imbalan ini ditawarkan untuk informasi krusial mengenai aktivitas keuangan IRGC. Dan tentu saja, iklan penawaran ini disebarkan secara masif di media sosial, menargetkan langsung warga Iran. Tapi, di balik tawaran uang yang menggiurkan itu, ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar. Coba kita renungkan kutipan dari seorang demonstran yang ditangkap di Iran ini. Instagram adalah kesalahan terbesar dalam hidup saya. Satu interaksi online bisa menghancurkan segalanya. Jadi, gimana sih proses rekrutmennya? Menurut pengakuan salah satu yang tertangkap, semuanya itu berawal dari Instagram. Seseorang ditargetkan hanya karena dia nge-like postingan-postingan tertentu. Gak lama kemudian, masuklah DM yang menawarkan uang untuk tugas-tugas yang kelihatannya sepele. Beli beberapa perlengkapan, merekam video yel-yel protes, lalu mengirimkan rekamannya. Kelihatannya sederhana, tapi ternyata akibatnya bisa fatal. Nah, kasus di Tiongkok dan Iran tadi itu sebenarnya cuma puncak dari gunung es. Sekarang, ayo kita lihat gambaran yang lebih besar. Apa yang sebenarnya terjadi adalah sebuah perang bayangan global, sebuah perang dingin versi baru, yang arenanya kini ada di media sosial di genggaman kita. Di sini kita bisa lihat perbedaannya dengan jelas. Amerika Serikat sekarang cenderung bermain terbuka di platform seperti X dan Instagram dengan target para pembelot dan aktivis.
Sementara itu, Tiongkok dan Rusia lebih suka bermain secara diam-diam, menyelinap lewat platform profesional seperti LinkedIn atau aplikasi pesan seperti Telegram. Target mereka, karyawan yang punya akses keamanan ke rahasia negara. Beda platform, beda target. Dan jangan salah ya, ini bukan cuma permainan satu arah. Ini adalah contoh kasus kontra-intelijen. Seorang mantan pelaut Angkatan Laut AS direkrut oleh intelijen Tiongkok melalui LinkedIn. Dia menjual rahasia negara hanya seharga $12.000, tapi harus membayarnya dengan hukuman 200 bulan penjara. Ini bukti kalau semua negara besar ikut bermain dalam perang ini. Lalu, apa hubungannya semua ini dengan kita di Indonesia? Tentu saja sangat relevan. Taktik-taktik semacam ini sangat mungkin digunakan untuk menargetkan negara kita. Bayangkan saja jika isu-isu sensitif seperti politik, ekonomi, atau bahkan isu separatisme digoreng oleh pihak asing melalui grup-grup WhatsApp atau akun-akun anonim di media sosial. Itu bisa sangat berbahaya bagi stabilitas negara. Oke, setelah tahu kalau medan perangnya sekacau ini, pertanyaannya sekarang adalah gimana cara kita sebagai pengguna biasa untuk bisa bertahan dan tetap aman? Tenang, ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri. Anggap saja ini semacam survival kit digital kita. Pertama, yang paling dasar, saring sebelum sharing. Selalu verifikasi sumber informasi apapun. Kedua, kunci rumah digital kita. Maksimalkan pengaturan privasi di semua akun media sosial. Ketiga, selalu skeptis terhadap pesan atau tawaran aneh dari orang yang tidak dikenal. Dan yang terakhir, tapi paling penting, tahan jempolmu. Berpikirlah 2 kali sebelum nge-like atau menyebarkan konten yang provokatif. Jadi, kesimpulan utamanya adalah ini. Hari ini, timeline media sosial kita bukan lagi sekedar ruang sosial untuk bersenang-senang. Ini telah menjadi sebuah arena geopolitik, tempat negara-negara adidaya bertarung untuk mendapatkan pengaruh. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan terakhir yang perlu kita renungkan. Di dunia di mana semua orang saling terhubung, siapa sebenarnya dalang yang menarik tali-tali di belakang layar? Jadi tetaplah waspada, lindungi data dan pikiran kita. Terima kasih sudah menyimak.